Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092 dari program studi Sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai tugas harian saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan materi hak-hak asasi manusia. Seperti yang sudah diketahui bahwa hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat dan inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966, dicanangkan bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi, sifatnya yang mutlak, diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-citanya, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Kita dapat membedakan 3 generasi hak asasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin sering dinamakan dunia kedua. Kemudian hak ini didukung dengan negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial dan yang sering disebut dunia ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. John Locke adalah orang yang paling tegas merumuskan hak-hak alam, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Ada pun juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi universal yang dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah tanpa batas. Adapun hasil pemikiran dari perdebatan dalam forum PBB yaitu Undang-Undang Internasional HAM yang mencakup yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, dan yang kedua, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 atau 1976. Yang ketiga, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 atau tahun 1976. Yang keempat, Optional Protokol dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai pengaduan perorangan tahun 1966 atau 1976. Yang kelima, Optional Protokol kedua dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati tahun 1989. Pembatasan dan konsep non-derogable. Usaha mencapai kata sepakat mengenai Kovenan Hak Sipil dan Politik mengalami kesusahan karena implementasi hak tersebut yang menyangkut masalah hukum internasional yang sangat sulit sifatnya. Untuk memantau perkembangan pelaksanaan hak-hak politik, didirikan panitia hak asasi yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara. Sekalipun ada perbedaan antara Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, namun kedua Kovenan PBB menekankan pentingnya semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Maka dari itu, kedua Kovenan PBB dimulai dengan pasal yang sama yang bunyinya, semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas menentukan status politik mereka dengan bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
Tahun 1997, Interaction Council sebagai organisasi internasional merancangkan suatu naskah yaitu Universal Declaration of Human Responsibility sebagai pelengkap bagi Universal Declaration of Human Rights. PBB dianggap bahwa sudah waktunya hak asasi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan atau kewajiban. Tanpa keseimbangan yang wajar, kebebasan tanpa batas sama bahayanya dengan tanggung jawab yang dipaksakan. Banyak ketidakadilan telah diakibatkan oleh kebebasan ekonomi yang ekstrim dan keserakahan kapitalis. Pada saat yang sama, penindasan kejam terhadap kebebasan manusia yang sangat mendasar telah dilaksanakan demi kepentingan masyarakat atau cita-cita komunis. Dikatakan juga, kita telah berhasil memperjuangkan kebebasan serta hak. Sekarang sudah waktunya untuk memupuk tanggung jawab serta kewajiban manusia. Globalisasi menuntut bahwa kita harus hidup secara harmonis dan mengembangkan potensi masing-masing, dan untuk itu kita memerlukan pengaturan dan kuasa diri. Deklarasi Tanggung Jawab Manusia yang diumumkan 1 September tahun 1997 tidak hanya bermaksud untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mendamaikan berbagai ideologi, kepercayaan, serta pandangan politik yang di masa lampau dianggap antagonistik. Prinsip dasar adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab yang penuh yang memungkinkan kebebasan itu semakin bertumbuh. Kebebasan tanpa menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi. Hak asasi telah banyak menggerogoti kedaulatan negara. Konsep domestic jurisdiction mungkin saja sedikit banyak akan diganti dengan konsep universal jurisdiction. Sekalipun gejala ini masih terbatas pada wacana saja, tetapi lambat laun akan memenuhi seluruh dunia termasuk Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah 2 periode represi, yaitu rezim Sukarno dan rezim Soeharto, reformasi berusaha lebih banyak memajukan hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. Hak asasi demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dan jumlah terbatas yang dirumuskan secara singkat. Masalah hak asasi di masa perjuangan kemerdekaan dan awal demokrasi parlementer tidak banyak didiskusikan. Memang ada beberapa konflik bersenjata seperti Darul Islam, PRRI atau Premasta, yang penyelesaiannya tentu saja membawa korban pelanggaran hak asasi, tetapi kehidupan masyarakat sipil pada umumnya dianggap cukup demokratis, malahan sering dianggap terlalu demokratis. Keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno tahun 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Maka itu dimulailah masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Dalam masa reformasi, Indonesia meratifikasi 2 konvensi hak asasi manusia yang penting, yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, dan Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Diskriminasi rasial. Konsep hak asasi perempuan atau HAP sedikitnya memiliki 2 makna yang terkandung dalamnya, yaitu yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam realitasnya memperlihatkan tidak serta-merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia yang juga berdampak terhadap pelindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua, di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang kedua ini memang lebih revolusioner karena adanya perintegrasian hak asasi perempuan ke dalam standar hak asasi manusia atau HAM.
Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang tahun 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 misalnya dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Akan tetapi dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Dengan kata lain, kedudukan perempuan secara de jure jauh berbeda dengan kedudukan secara de facto.